Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga sehat semua. Meskipun mengantuk, harus dilawan ngantuknya. Kalau agak ngantuk-ngantuk ya berdiri. Tapi nggak usah cuci muka, nanti cuci muka ketinggalan. Ya. Pada subuh hari ini kita akan masuk dalam bab al-am, bab umum. Bukan bab umum, tapi bab tentang keumuman yang nanti akan terpakai pada berbagai masalah dalam agama. Saya kasih contoh langsung. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Kata kullu itu artinya semuanya. Dan ini termasuk salah satu bentuk am, bentuk umum. Yang menunjukkan umum bid'ah apapun adalah merupakan kesesatan. Nah, tapi bid'ah apapun di sini maksudnya adalah bid'ah apapun dalam agama. Adapun bid'ah secara bahasa ini berbeda. Sehingga tidak ada pembagian, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, sebagaimana yang disangka sebagian orang. Dan semoga sudah membaca semua kemarin, karena itu termasuk dari PR dan termasuk dari kajian. Nanti akan saya tanyakan di bagian akhir dalam pembagian sertifikat bahwa antum sudah membaca sedari awal sebelum masuk bab am ini. Sudah mengejar ketertinggalan juga. Baik. Al-am di halaman 48 kalau di PDF. Saya baca ya, terjemahan sedikit-sedikit. Al-amu lughatan asy-syamil. Al-am atau umum secara bahasa asy-syamil, yang artinya yang mencakup. Istilahan. Dan secara istilah Al-lafzu al-mustaghriqu, lafaz yang mencakup li jami'i afrodihi, untuk semua anggotanya bila hasrin, tanpa ada pembatasan. lafaz yang mencakup semua yang terdapat pada lafaz tersebut tanpa ada pembatasan pada anggota-anggotanya. Itu namanya umum. Maksud bank umum. Dulu di Balikpapan tahun 90-an ada namanya Bank Umum Nasional. Apa maksudnya? Ya bank ini umum buat semua masyarakat Indonesia tanpa pembatasan misalnya. Jadi nggak bedain suku, nggak bedain agama misalnya, nggak bedain tempat tinggal. Oke, apa lagi? Pemilihan umum, yaitu pemilihan yang mencakup semua masyarakat Indonesia yang memang sudah mencukupi umur. Tanpa pembatasan mau laki, perempuan, apapun profesinya gitu. Itu namanya umum. Lafaz yang mencakup semua anggotanya tanpa pembatasan. Lanjut. Mithlu, Contohnya, innal abrara lafi na'im. sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya, dari mana keumumannya? Jawabannya dari alif lam. Alif lam yang disebut dengan alif lam al-istighraqiyah. Teman-teman yang sudah belajar nahwu mungkin pernah mendengar hal ini, kecuali di nahwu muyassar, itu belum ada. Al di situ adalah alif lam al-istighraqiyah yang artinya alif lam umum, pencakup semuanya. Al-abrar artinya yang berbakti. Yang mana? Ya yang berbakti. Yang laki apa perempuan? Ya semua, pokoknya yang berbakti. Selama dia muslim. Gitu. Loh, berarti pembatasan dong. Muslim sama kafir.
Iya, yang dimaksud adalah siapapun orang muslim mukmin yang berbakti. Adapun dalam agama Nasrani, Yahudi sejak datangnya Islam, maka ini sudah tidak tercakup di situ. Jadi umum di kalangan orang-orang muslim. Seperti tadi pemilu, tapi kan anak-anak SD kan tidak bisa ikut pemilu. Aku mau pilih capres 1 misalnya. Loh, itu berarti bukan pemilihan umum dong, pemilihan umum. Ya, pemilihan umum dalam cakupannya, yaitu masyarakat Indonesia apapun profesinya yang sudah berumur misalnya 17 tahun ke atas. Yang belum gimana? Ya tidak masuk. Nah, berarti bukan umum dong, umum yang di sini. Umum dengan syarat ini. Nah. Gitu. Umumnya yang mana? Pokoknya orang-orang muslim mukmin yang berbakti, maka tempatnya adalah di surga yang penuh kenikmatan. Lanjut. Fakharaja begitu juga orang Nasrani yang dia beriman dengan Nabi Isa dan orang Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa sebelum datangnya Islam. Adapun sejak datangnya Islam, maka setiap agama apapun wajib masuk dalam Islam. Bila tidak, maka dia adalah statusnya orang kafir. Fakharaja biqaulina, maka keluar dari perkataan kami al-mustaghriqu li jami'i afradihi, yang artinya yang mencakup untuk semua anggotanya. Ya, keluar dari kata ini apa? Ma la yutanawalu illa wahidan. Apa-apa yang tidak mencakup kecuali satu. Tidak mencukupi tidak tercakup dalam kata lafaz yang mencakup semua anggotanya. Maksud di situ kalau dia ada sebuah lafaz yang cakupannya cuma satu. Contohnya kal alam, apa seperti nama. Yang betul bacanya. Yang betul bacanya coba. Apa-apa yang tidak mencakup kecuali satu, seperti nama. Nama apa? Nama sesuatu. Kal alam, seperti nama orang, bukan nama sesuatu. Ya boleh nama sesuatu juga. Ya, seperti Arinil, Hidayat. Ya, kan cakupannya cuma satu. Lanjut. Mana sih Hidayat? Nah, itu kan cakupannya cuma satu orang. Berarti tidak mungkin di situ umum. Mana Hidayat? Hidayat yang mana? Yang mana lagi? Gitu kan? Lanjut. Wan nakirati fi siyaqil itsbat. Dan isim nakirah dalam konteks untuk penetapan. Susah. Nakirah dalam isim dalam konteks penetapan. Maksudnya adalah kata benda atau kata atau isim yang tidak tentu, indefinite, dalam konteks positif. Ya. Seperti kaqaulihi ta'ala fatahriru raqabah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya maka bebaskanlah seorang budak. Bebaskanlah seorang budak. Yang mana? Yang manapun, pokoknya satu orang. Ya. Tidak masuk di situ. Karena kalau dibilang, kecuali gini, misalnya dia punya 10 budak. Ya, lepaskan 10 budak. Lepaskan semua budak. Maka itu umum. Yang mana Pak? Yang mana lagi? Aku bilang tadi semua budak. Aku tidak mengecualikannya. Berarti itu umum. Tapi kalau dia bilang bebaskan seorang budak, maka ini hanya satu, tapi tidak mencakup umum. Meskipun yang mana yang nggak tahu, yang penting satu aja dari 10. Paham? Kepala sekolahnya bilang gini, Do,
panggil satu temanmu dok, bantuin ke sini dok, suruh datang ke rumahnya ke ruang kepala sekolah. Siapa pak? Siapa aja, pokoknya yang penting satu orang. Itu tidak masuk dalam umum. Kenapa? Karena cuma satu orang. Itu nanti namanya mutlak. Babnya bukan bab am tapi bab mutlak. Bab mutlak mana? Nanti ada. Setelah bab am ini ada bab khusus, lalu bab mutlak. Nah, tapi kalau bilang, dok, panggil teman-temanmu dok. Teman-teman yang mana pak? Semua. Gitu kan? Itu namanya apa? Umum. Tapi kalau, dok, panggilkan salah satu temanmu. Siapa pak? Terserah, yang penting satu orang. Itu namanya mutlak. Nah, tidak masuk di situ nama orang, nama benda secara tertentu. Tidak masuk juga nama yang tidak tentu tapi dalam konteks pembatasan, dan dia nama ya tadi nakiro, indefinite. Kenapa begitu? Lanjut. Li'annaha la tatanawwalu, Karena ayat ini tidak mencakup jami'al afradi semua anggotanya ala wajhi syumul, secara menyeluruh, enggak mencakup semua. Wa innama, dan hanya saja ayat ini enggak. Wa innama, dan hanya saja enggak. Akan tetapi, innama di situ tidak diartikan hanya saja, tapi akan tetapi, kan kontradiktif. Akan tetapi, tatanawalu wahidan ghairu muayyanin. Ayat ini mencakup satu dari anggotanya yang tidak ditentukan. Ya. Kalau nakirah dalam siyak itsbat itu bukan umum tetapi tidak tentu, tapi hanya satu dari seluruhnya. Dan itu namanya mutlak. Sekali lagi, beda mutlak sama umum. Bedanya di mana? Sekali lagi saya contohkan. Sekali lagi saya contohkan. Anak-anak 1 bulan lagi kita akan ulangan umum. Ulangannya mata pelajaran apa, Bu? Masnya nggak dengar tadi Ibu bilang apa? Ulangan umum. Mata pelajaran yang mana berarti anak-anak yang lain? Semuanya, Bu. Itu namanya apa? Umum. Gitu. Tapi kalau anak-anak 1 bulan lagi ada salah satu mata pelajaran yang akan diujikan. Yang mana, Bu? Bisa nggak bertanya begitu? Bisa. Yang mana? Ibu tidak tentukan yang mana. Maka pelajari semua mata pelajaran. Tidak tahu yang mana yang akan diujikan. Oh, itu tidak mungkin terjadi ya. Gini aja. Anak-anak, minggu depan dari 1 buku ini akan ada 1 bab yang diujikan. Bab yang berapa, Bu? Tidak usah tanya. Baca semua. Karena yang diujikan adalah salah satu dari babnya. Jadi kalian pelajari semua, tapi yang diujikan cuma 1. Itu namanya apa? Mutlak. Beda kan? Beda enggak? Wa kharaja biqaulina bila hasrin, dan keluar dari perkataan kami bil hasrin, yang artinya tanpa ada pembatasan, ma la yatanawwalu jami'a afradi, apa yang mencakup seluruh anggotanya ma'al hasr, dengan pembatasan. tidak mencakup juga tanpa. Umum itu kan artinya tanpa batas. Tidak masuk di situ bila ada pembatasan. Seperti apa? Ka asma'il adad,
seperti nama-nama bilangan, mi'atin ratusan, wa alfin ribuan, wa nahwihima. dan yang semisal keduanya. Habis ya? Ngantuk ya? Kalau saya ngantuk, antum gimana ya di rumah? Itu tadi artinya umum. Coba diulang Indonesianya aja dari awal. Karena ini termasuk memang bab yang ya istilah-istilah asingnya itu banyak. Baca. Umum definisinya secara bahasa yang mencakup atau syamil, dan secara istilah lafadz yang mencakup untuk semua anggotanya tanpa ada pembatasan. Contohnya, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Maka keluar dari perkataan kami yang mencakup untuk semua anggotanya apa-apa yang tidak mencakup kecuali satu, seperti nama orang. Karena nama orang satu. Dan isim nakiroh dalam konteks untuk penetapan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka bebaskanlah seorang budak. Itu namanya bukan umum, tapi apa? Mutlak. Mutlak. Karena ayat ini tidak mencakup semua anggotanya secara menyeluruh. Akan tetapi ayat ini mencakup satu dari anggotanya yang tidak ditentukan. Ya, kalau anak-anak nyatakan lagi ya, padahal tadi cuma mau baca. Anak-anak, insya Allah kita besok akan ulangan mutlak. Apa itu, Bu? Salah satu bab akan diujikan. Itu namanya ulangan mutlak, bukan ulangan umum. Dan keluar dari perkataan kami tanpa ada pembatasan, yakni apa-apa yang mencakup seluruh anggotanya dengan pembatasan, seperti nama-nama bilangan, seperti ratusan, ribuan, dan yang semisal keduanya. Sekarang siyagul umum. Bentuk-bentuk umum. Siyag itu jamak dari sighatun. Siyagul umum, bentuk-bentuk. Sighatun, bentuk. Siyagul umumi sab'un. Bentuk-bentuk umum ada 7. Al-ula, Yang pertama, ma dalla 'ala al-umumi apa-apa yang menunjukkan atas keumumannya bimaddatihi, dengan alat-alatnya yang menunjukkan keumuman. yaitu umum tapi pakai alat. Ada alat bantu umum. Ada maddahnya. Apa contohnya? Kullu. Contohnya kullu, Terus jami'an, jami', kafatan, kafah, qatibah. qatibah, ammah. Yang apa artinya? Kullu, jami', kafah, qatibah, ammah. Jawabannya artinya cuma satu, yaitu semuanya, seluruh. Itu semuanya. Kelima kata ini artinya semuanya, seluruh, gitu. Apa alat bantunya? Ya kata-kata ini. Yang mana yang umum? Setelahnya apa? Misalnya kullu bid'atin, seluruh bid'ah. Yang mana? Ya umum semua. Yang umum siapa? Bid'ahnya, dengan alat bantu berkata dengan kata kullu. Contohnya firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan menurut ukurannya. Ya, segala Menurut sesuatu. Yang mana umumnya? Sesuatu. Sesuatu yang mana? Ya semuanya. Umumnya dari kata apa? Alat bantunya? Kullu.
Lanjut mana? 2. Atsani. Yang kedua. Atsaniyatu. Yang kedua. Asma'us syarti. Kata-kata syarat. Kata-kata syarat itu umum. Syarat kok umum? Ya baca dulu. Kaqaulihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, siapa yang mengerjakan amal soleh? Yang mana kata syaratnya? Man. Barang siapa. Ya. Barang siapa mengerjakan amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Syaratnya adalah mengerjakan amal soleh. Kata syaratnya siapa? Siapa yang mana? Ya, siapa aja. Mau laki kamu perempuan kah? Apapun sukunya. Yaitu dalam cakupan keislaman. Gitu. Tidak semua orang beramal soleh itu akan bermanfaat bagi dirinya. Orang kafir tidak punya manfaat amal solehnya. Karena Allah akan jadikan itu sebagai haba'an manthura, dijadikan debu yang berterbangan amal-amal solehnya. Kasihannya pang, ya siapa suruh kafir. Kalau tidak mau berterbangan, makanya masuk Islam. Ya tidak. Seperti orang Nasrani kan, ya kalau kita bilang, kita protes sama dia, kamu ini masa kita dibilang domba-domba tersesat. Ya memang begitu kok. Kalau tidak mau jadi domba-domba tersesat, makanya masuk Nasrani, gitu kan? Ya, masing-masing orang bisa mengklaim. Ya, dan nanti pembuktiannya di mana? Di akhirat. Gitu. Dan di Indonesia, di dunia pun bisa dibuktikan. Di mana Al-Quran sedunia sama. Sedangkan Injil sedunia berapa banyak yang tidak sama. Ya. Itu menunjukkan bahwa ada pengganti-gantian. Ada penggantian dari yang Allah turunkan kepada mereka. Lanjut. Contoh yang lain adalah fa'inna tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Kemanapun itu umum. Kata syaratnya yang mana? Ainama. Ainama kemanapun. Yang ketiga, asmaul istifham. Yang ketiga, kata-kata tanya. Kata-kata tanya ini mencakup umum juga. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Ya, siapapun. Maksudnya itu bukan aludikan nanya. Siapapun tidak akan ada yang bisa mendatangkan kepada kalian air sebagaimana Allah. Artinya siapapun makhluk ini selain Allah, ya, pokoknya siapapun dari kalangan makhluk tidak ada yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya. Madza ajabtumul mursalin? Apakah jawabanmu kepada para rasul? Rasul yang mana? Yang manapun. Afwan. Apakah? Madza itu istifham yang artinya umum. Umum yang mana? Ya terserah. Apa aja jawabanmu kepada Rasul. Fa'aina tadhabun? Maka kemanakah kamu akan pergi? Kemana kalian akan pergi? Kemana? Manapun. Itu umumnya. Mencakup umum. Ar-rabi'ah. Yang keempat. Al-asma'ul mausulah. Kata-kata sambung. Kata sambung. Yang. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzi, dan orang yang. Nah, itu kata sambung. Itu juga mencakup umum. Orang yang mana? Terserah deh. Gitu. Walladzi jaa'a bis-sidqi, datang membawa kebenaran. Wa saddaqa bihi, dan membenarkannya.
ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, terserah siapapun dia, mau laki, perempuan, apapun sukunya, agama dalam konteks agama Islam. Walladzina jahadu fina, Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Alladzina itu orang-orang yang itu termasuk isim mausul. Inna fi dzalika, Sesungguhnya pada yang demikian itu la'ibratan terdapat pelajaran liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Tuhannya. bagi orang yang walillahi ma fis samawati, Kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit ya, apa-apa. Ya. Tapi ini bukan contoh yang tepat ya. Karena ini bukan benar. Apa tadi? Saya ngantuk. Apa nih tadi? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Oh ya, mau tahu ciri-cirinya asma mausulah? Ciri-cirinya isim mausul itu adalah, kalau di Indonesia kan bisa berarti yang. Seperti ma tadi. Ma di situ tidak mungkin apakah. Tapi apa-apa yang. Ustaz. Tapi nanti pendetailannya nanti di putaran berikutnya. Kelima. Apa tadi? Berapa tadi totalnya? 7. Ini al-khamisah. Yang kelima, An-nakiratu fi siyaqin nafi. isim nakirah dalam konteks peniadaan Au an-nahi. atau larangan Au syarti. atau syarat Au istifhamil ingkari. atau pertanyaan yang maksudnya adalah pengingkaran. Isim nakirah konteks peniadaan. Isim nakirah konteks larangan, isim nakirah konteks syarat, dan isim nakirah konteks nanya ingkar. Nanya tapi mengingkari. Ya. Apa itu nanya tapi bermaksud mengingkari? Nanya tapi bukan nanya tapi mengingkari. Ya. Seperti gini nah. Kalian bandingin aja, emang ada yang lebih cantik dari gue? Kalian aja lihat sesekolah ini. Kamu lihat dengan matamu. Emang ada yang lebih cantik dari gue? Katanya. Emang ada? Itu kan nanya. Tapi dia bukan nanya. Tapi apa? Mengingkari. Maksudnya nggak ada yang lebih cantik dari aku. Itu namanya istifham ingkari. Nanya tapi bukan nanya. Tapi mengingkari. Lanjut. Contohnya. Contohnya masing-masing. Kan ada 5 ya. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Ada 4 ya. Nakira fi siyaqin nafi, fi siyaqin nahi, fi siyaqin syarti, sama fi siyaqil istifham al-inkari. Contohnya masing-masing. Contohnya yang an-nafi, wa ma min ilahin illallah.
Dan tidaklah ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Umum, siapa? Apapun, pokoknya kalau disembah selain Allah maka dia tidak punya hak. Mana nakirohnya? Ilah. Mana konteks nafinya? Ma. Tidak ada sesembahan. Sesembahan yang mana? Terserah deh, sesembahan pokoknya. Ilah. Soalnya saya ngomongnya pakai nakiroh. Ustadz pusing katanya itu tadi di YouTube. Ya. Ustadz pusing, apa lagi tuh? Nah ini adanya di kelas Muyasar nih. Apa itu nakiroh? Apa itu ma'rifah? Nakiro itu, Mas, kalau antum pusing, nakiro itu artinya indefinite word. Kata-kata tidak tentu. Ini coba yang belum paham. Antum jawab deh, yang di rumah juga jawab. Ini nih tentu apa enggak tentu? Tentu atau tidak tentu? Ya. Aku pergi ke rumah itu. Tentu atau enggak tentu? Tentu. Tentu. Dari mana? Rumah itu. Itu, ya kan? Kalau aku pergi ke sebuah rumah, tidak tentu. Nah itu namanya, kalau yang rumah itu namanya ma'rifah. Ma'rifah diketahui, tertentu. Kalau sebuah rumah itu nakiroh, artinya tidak tentu. Jadi definite alias ma'rifah alias tertentu. Indefinite alias tidak tentu itu namanya nakiroh. Satu lagi. Itu bisa bahasa Inggris kan? Ya. I built a house. Saya membangun. I built a house. Dengan I built the house. Yang mana yang nakiroh? A house. Yang mana? Coba Indonesia kan dulu. I built a house. I built the house. Hah? Huh? I built the house apa? I built the house. Saya bangun rumah itu. Misalnya, wow, I see a red house. Yeah, I see a red house there. Saya lihat ada sebuah rumah besar di situ, warnanya merah. A very very big house, just like a temple. Tapi mirip-mirip kayak kuil. Terus dia ngomong, I built the house. Saya yang bangun rumah itu. Enggak. Tapi kalau I built a house, yang ngomong pasti bingung, ha? Maksudnya orang aku lagi cerita tentang rumah merah besar mirip-mirip kuil, kok kamu ngomong sebuah rumah? Maksudnya yang mana? Oh enggak. Yang mana jadi? Itu jadi apa tuh? I built a house. Itu apa? I built the house. Ma'rifah. Kalau Pak Gojek nanya, maaf Pak, rumahnya yang mana ya? Itu nakira atau ma'rifah? Ma'rifah dong. Rumahnya. Ya rumahnya yang mana lagi? Kalau Gojek kalau nanya rumah itu yang mana? Rumah yang mana? Ya yang dimaksud kan? Yang ada di alamat Pak. Kan dia dapat alamat kan? Terus dia bingung kan? Udah baca peta. Yang mana ya rumahnya? Terus dia nanya kan? Pak maaf Pak ya rumahnya yang mana ya? Saya sudah di sini. Gitu kan? Di sini ada banyak rumahnya. Oh enggak? Itu apa? Ma'rifah. Yaitu rumahnya itu udah tertentu yang mau yang mana. Yang rumah yang mana Pak? Gimana kalau kita nanya Gojek gitu? Gojek telepon antum pesan pizza. Terus dia karena bingung baca petanya, dia nanya antum, rumahnya yang mana ya?
Kalau antum nanya balik lagi, rumah yang mana Pak? Lah, Bapak ini mesen gak sih? Katanya. Ini saya ngantar pizza ini. Katanya. Rumahnya yang mana lagi? Saya udah dari tadi keliling-keliling, bingung nih rumahnya kembar semua. Gitu. Oh rumah saya? Ya iyalah rumah situ yang pesan kok. Gitu. Masa rumah manajernya pizzanya? Oh iya. Gitu. Rumah saya yang warnanya ini. Nah itu kan tertentu semua yang dimakan. Oh enggak? Coba kalau antum pesan baru nggak ada alamatnya. Ditanya yang mana Pak rumahnya? Rumah yang sebuah rumah. Sebuah rumah berarti nggak jelas Pak ya? Iya Pak. Berarti saya antar sembarang aja Pak. Sembarang aja Pak. Kasih aja ke rumah yang manapun. Nah itu baru nakirah. Ulangnya, ma min ilahin illallah, tidak ada dari apa? Ilah, nakirah ini, sesembahan, kecuali Allah. Ma tadi tidaklah, karena kan ma ada yang bermakna tidak ada, sehingga ini ada namanya ilah nakirah fi siyaqi ma nafi. Lanjut, wa'budullaha, sembahlah Allah, wala, dan janganlah, ini nahi, janganlah, pelarangan ini. Tusyriku bihi, kamu mempersekutukannya syai'an, dengan sesuatu pun. Sesuatu, syai'an datang dalam bentuk nakirah. Sesuatu yang mana? Sembarang, pokoknya sesuatu, apapun itu. Manusia kah, hewan kah, gunung kah, malaikat kah, apapun. Pokoknya dia nggak boleh disembah, nggak boleh disekutukan dengan Allah. An-nahi datang dalam bentuk pelarangan. Berikutnya adalah yang contoh dari syarat. Tadi kan ada 4 ya. Sekarang adalah nakiroh dalam konteks syarat. Contoh, intu badu syai'an, jika kamu melahirkan sesuatu, jika itu syaratnya. Dengan syarat jika. Syai'an itu nakirahnya. Sesuatu yang mana terserah apapun yang kamu sembunyikan. Jika kamu mencoba menunjukkan autukhfuhu, atau menyembunyikannya. Iya. Kenapa tidak yakin? Jadi akhfa, autukhfuh, dan kalian menyembunyikannya. Kalian mau coba menyembunyikannya, apapun. Kami menyembunyikan yang mana? Yang mana? Terserah. Emang kenapa itu? Fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu. Kalau kalian mau menunjukkan sesuatu atau kalian menyembunyikan sesuatu, Allah pasti tahu. Yang mana? Yang mana aja? Kalau yang dalam hati, semuanya. Umum ini. Ada syai'an dalam konteks syarat. Gitu. Syai'an yang ini nakirah dalam konteks syarat. Satu lagi, ma ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Ya, siapakah Tuhan yang bisa mendatangkan sinar terang kepadamu? Siapakah di sini nanya? Datang nakirah ilahun. Tapi apakah Allah nanya? Jawabannya Allah nggak bermaksud nanya, tapi mengingkari. Coba deh, siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan sinar? Ayo, siapa? Itu maksudnya apa? Mengingkari. Artinya tidak ada siapapun yang bisa melakukan apa yang Allah lakukan.
Oh, Ustaz. Baru 5. 2 lagi, setelah itu cukup. Ya. Ini aja jelimet sudahnya. Ke 6. As-sadisah. Yang keenam, Al-mu'arrafu bil idhafati mufradan kana au majmu'an. yang dimakrifatkan dengan idhafah baik tunggal ataupun jamak. Yang dimakrifatkan dengan penyandaran kepada mufrad atau jamak. Bingung? Yang belum ikut kelas nahu, jangankan yang belum kelas nahu, yang udah kelas nahu aja belum tentu. Ya, kalau dulu ndak rajin mengerjakan tugas, ikut kelas nahu tapi bolong-bolong, ya, bisa jadi dia tidak ketemu itu ma'rifah. Udah gitu dia pas masuk kelas berikutnya nggak nanya lagi sebelumnya. Kemarin pelajaran apa ya? Aku nggak masuk, coba ajarin aku. Itu nggak dilakukannya. Jadi masuk dalam keadaan ketinggalan bab ma'rifah dan nakirah. Al-mu'arraf itu artinya dimakrifatkan. Balik lagi, apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu definite. Seperti tadi. Aku mendatangi rumah itu. Menjadi tertentu meskipun asalnya ada sebuah rumah. Dia rumah nggak tentu, terus dijadi tambahin itu berubah jadi tertentu. Seperti dalam bahasa Inggris, a house itu jadi the house dari apa namanya? Dari nakirah indefinite berubah menjadi definite alias ma'rifah. Nah, ini ada yang dijadikan ma'rifah. Cara menjadikan dia ma'rifah apa? Disandarkan, diidhafahkan kepada satu kata tunggal atau satu kata jamak. Contoh, fadhkuru wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ya. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat. Tadinya nikmat yang mana? Nikmat apapun nikmat. Terus dijadikan sandaran mudhaf kepada mufrad, yaitu Allah. Jadinya nikmat Allah. Sehingga kalau kita tanya, coba kalian ingatlah nikmat Allah atas kalian. Terus ada yang nanya, nikmat yang mana Ustaz? Kira-kira menurutmu nikmat yang mana, Mas? Yang satu mata aja kah? Kepala aja? Atau semuanya kah? Nikmat pas besar aja kah? Atau dari kecil kah? Paham ini? Tadinya nikmat itu nakirah, disandarkan kepada Allah, jadilah dia ma'rifat dengan cara penyandaran. Contoh lagi, fadhkuru ala Allah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah di. Nikmat yang mana? Yang mana? Yang manapun, karena itu sudah jadi mu'arraf bil idhafati, ya, mufradan kana au majmu'an. Dengan cara disandarkan. Oh, tadi saya salah ngomong ya. Saya sempat salah ngomong tadi. Saya bilang Allah mufrad. Saya bilang nikmat, mau nikmatnya nikmat tunggal ataukah nikmatnya nikmat jamak, kalau dia sudah dimufradkan dia jadi umum. Nah, bukan disandarkan kepada apa namanya kata tunggal atau kata jamak, ya. Tapi dianya si katanya tadi itu apakah kata tunggal maupun kata jamak, pokoknya kalau sudah diidhafahkan dengan sesuatu, jadi dia ma'rifat. Jadi dia umum. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kan? Allah mengatakan rahmatullah. Rahmanya tunggal. Tapi meskipun dia rahmatun itu tunggal, ketika dia disadarkan kepada Allah itu jadi umum. Rahmat yang mana? Yang manapun, pokoknya kalau datang dari Allah. Semoga keselamatan bagimu dan semua rahmat. Meskipun katanya itu cuma tunggal.
Ketujuh. Yang terakhir nih. Al-mu'arrafu bi al-istighraqiyah mufradan kana am majmu'an. Yang dima'rifatkan dengan alif lam istighraqiyah. Ini yang saya sebutkan tadi paling awal. Tadi ada kan yang paling awal. Innal abrara lafi na'im. Saya bilang ini kok bisa nih jadi apa? Umum. Jawabannya karena ada alif lam istighraqiyah. Saya bilang gitu. Nah, ini yang berarti dia pakai contoh yang ketujuh. Yaitu alif lam istighraqiyah disandarkan ke sebuah kata, diberikan kepada sebuah kata, jadilah dia kata definite mu'arraf yang mu'arrafnya dengan alif lam istighraqiyah, yaitu alif lam umum. Baik dia tunggal maupun jamak katanya itu. Seperti firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia dijadikan bersifat lemah. Nah, manusianya insan ditambah alif lam. Alif lam umum. Jadilah diciptakan umum manusia lemah. Manusia yang mana Pak Ustadz? Jawabannya yang mana pun. Pokoknya siapa yang ngaku jadi manusia dia sebenarnya lemah. Bahkan orang kuat di bumi ini pun banyak yang lemah. Itu enggak? Orang-orang kuat itu kan ada di ring-ring tinju. Ada orang tinju mati? Banyak. Ya, di WWF kan? WWF itu masih ada. Yang gulat-gulat pura-pura itu. Kan Bogor gede semua. Baik gede otot maupun gede perut. Ya. Ada yang mati? Banyak yang mati. Padahal mereka kuat-kuat kan gitu ceritanya. Jadi pokoknya kalau ada orang namanya manusia, ditanya kamu manusia kah? Kalau dibilang enggak aku binatang, oh ya beda lagi. Oh ya berarti kamu udah masuk di situ. Kalau kamu manusia, iya berarti kamu lemah. Itu ciptaan Allah. Karena kamu ciptaan Allah dan kamu golongan manusia berarti kamu lemah. Tahunya dari mana? Karena al-insan itu pakai alif lam istighraqiyah, mencakup manusia manapun semuanya lemah. Nah, kuat itu kalau dibandingkan dia dengan yang lain itu baru kuat. Ya. Itu orangnya kuat banget itu. Dia bisa narik mobil pakai giginya aja. Ya dia kuat bila membandingkan dia dengan kita yang lain. Ya. Dia narik mobil pakai gigi, aku pakai jempolku aja. Kok bisa? Tinggal pencet gas pakai jempol, jalan sudah mobilnya. Jadi apa nisbi kekuatannya. Contoh yang lain, wa idza balaghal atfalu minkum wa idza balaghal atfalu minkumul huluma. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik, falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Bila anak-anakmu sudah mencapai umur baligh, maka suruh mereka minta izin seperti kakak-kakaknya. Nah, anak-anaknya mana? Anak-anakmu yang manapun. Pokoknya kalau dia baligh, anak yang manapun. Karena kan di situ atfal jamak dari tifl ada alif lam istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah yang mencakup jami' yang bermakna kul. Ya. Idza balagha kullul atfal. Ya, jika sudah sampai kepada kalian semua anak-anak kalian yang sudah baligh. Dah, itu dulu deh. Soalnya lumayan nih sudah. Kalau ikut kelas bahasa Arab pasti lebih mudah insyaallah. Hah?
Masa sih? Enggak, saya tahu ini aja udah bingung, udah apa, jelimet, ya kan? Kita tuh dalam mengajar harus tahu psikologinya murid-murid. Kelihatan aja dia sudah matanya itu sudah mata apa ya? Mata kayak orang galau. Aduh, jangan aja terusin. Ini aja masih bingung aku. Coba ulang 7 bentuk. 7 bentuk tadi. Bentuk-bentuk umum. Ulang dari awal ya. Teman-teman semua. Masih ada 9 menit, kita ulang dari awal. 7 bentuk umum. Bentuk umum ada 7. Yang pertama, apa yang menunjukkan atas keumumannya dengan alat-alatnya yang menunjukkan keumuman. Contohnya, kullu, jami', kafah, qatibah, ammah. Contoh Indonesianya aja. Suruh pulang semua anak-anak. Kalau ditanya anak-anak yang mana, Pak? Apakah apa jawabannya? Nggak usah tanya lagi, saya sudah bilang semua. Itu berarti apa? Umum. Anak-anak, kurang lebih 2 bulan lagi akan ada ujian ulangan umum. Mata pelajarannya mana, Pak? Nggak perlu tanya lagi, saya sudah bilang ulangan umum. Lanjut. Nggak usah dibaca. Nomor 2, kata-kata syarat. Sebagaimana firman Allah. Nggak usah saja. Kata-kata syarat. Siapapun, barang siapa, kemanapun. 3, kata-kata tanya. Siapakah, apakah, kemanakah. 4, kata-kata sambung. Contohnya yang, orang yang, apa-apa yang. 5. Kelima, isim nakiroh dalam konteks peniadaan, larangan, syarat, atau pertanyaan yang maksudnya adalah pengingkaran. Contohnya tidak ada apapun yang. Contohnya lagi janganlah menyembah apapun. Contohnya lagi seandainya jika ada sesuatu apapun yang, sampai akhirnya emang ada yang, apakah ada yang. Itu semua yang bentuk umum. 6, yang dimakrifatkan dengan idhofah baik tunggal ataupun jamak. Yang dima'rifatkan dengan cara idhofah, baik dianya itu tunggal maupun jamak. Seperti nikmat Allah maupun nikmat Allah sama aja. Rahmat Allah dengan rahmat Allah. Ya. Kalau ini sama ini. Nah, simpunin bukumu. Buku tidak tentu, tapi ditambahin bukumu, jadilah dia bersandar. Bukunya siapa? Punyamu. Bersandarlah buku itu kepadamu. Ya. Nah, beresin bukumu. Beresin buku-bukumu. Sama aja atau enggak? Sama aja. Bukti samanya apa? Kalau dia nanya buku yang mana, jawabannya semua. Mau tunggal atau jamak sama aja. Beresin bukumu. Itu artinya semua buku. Jadi tidak perlu lagi tanya buku yang mana. Mama lihat buku-bukumu di atas meja itu berantakan. Beresin buku-bukumu. Sama aja. Tidak perlu buku yang mana. Semua. 7. Yang dimakrifatkan dengan alif lam istighraqiyah. Yang tadinya nakiroh berubah jadi ma'rifah. Dari indefinite jadi definite, tambah alif lam istighraqiyah.
yaitu alif lam umum. Manusia, al-insan. Terus al-atfal, anak-anak. Gitu. An-nisa, wanita, para wanita. Tadi pembaca nanya, dan lanjutkan aja kah sampai alif lam madiyah? Jawabannya, alif lam madiyah itu babnya sudah beda. Ya. Karena ini pembedaan. Jadi bentuknya bukan bentuk 7 tadi. Sudah bukan bentuk 7. Lah yang 7-nya aja kalau kita bacain aja masih ada yang bingung, apalagi mau tambah lawannya gitu. Itu enggak. Misalnya gini. Berikut ini adalah bentuk-bentuk rekening di bank. Ada tabungan biasa, ada giro, ada deposito. Adapun asuransi nggak masuk di situ misalnya. Tunggu Pak, saya bingung Pak. Tabungan, deposito, giro itu aja saya masih belum bisa bedain. Dosa itu ditambahin asuransi kan gitu. Karena yang ini aja saya belum paham benar. Sudah tinggal 4 menit. Bukan tempat pertanyaannya. Berapa itu yang nonton? Watching no. Ustaz, idhofah artinya apa? Idhofah itu disandarkan. Mudhof ilaih pernah dengar nggak? Kalau sudah pernah ikut kelas bahasa Arab pasti pernah dengar. Mudhof ilaih. Saya sering menamakannya frase. Ya. Misalnya idhofah itu gini mas, misalnya Rasul. Itu Rasul, tapi Rasulullah berarti Rasulnya Allah. Gitu. Terus anaknya siapa? Anak ayam. Itu disandarkan kepada ayam. Anak beda kan? Anak ayam ya ayam. Kalau anak ayam banyak loh anak-anak di situ. Masa? Kenapa dia? Tahu tuh kalian mamanya. Berapa anaknya? Ada 5 kali. Gitu. Loh, anak apa sih? Anak ayam. Ya. Itu adalah menyandarkan anak itu pada ayam. Tanpa penyandaran orang mengiranya yang lain gitu. Koriknya, mic-nya berisik. Apa? Oh, kena jenggot kali. Terus sepertinya banyak gerak-gerak. Enggak kok. Baca. Mungkin baca kali. Terus Ustadz ketika berwudu terus membasuh kepala kentut, apa harus diulangi? Iya diulangi, karena itu sepaket. Ada pembatal di tengah, itu sepaket. Antum kalau sholat 4 rakaat, terus rakaat 3 kentut, antum ngulangi dari rakaat 4-nya aja atau dari awal? Dari awal. Kenapa? Karena itu sepaket. Habis sudah. Mau Ustadz bisa beri contoh nyata kah seperti contoh guru manggil murid tadi tentang tanpa ada pembatasan yang mencakup seluruh anggotanya dengan pembatasan seperti nama bilangan. Oh, kalau tadi kan, Dek, panggilkan semua murid-murid, suruh kumpul di lapangan. Kelas berapa Pak? Manapun, pokoknya murid-murid sekolah ini keluarin semua. Ya, ada ban motor guru pecah, tapi pecahnya itu sengaja dirobek karena robekannya kok lurus, itu pasti dipotong pakai pisau itu.
Keluarkan semua, mau kita sumpah semua. Itu katanya gurunya. Tapi kalau pakai bilangan misalnya, Mas panggilkan 10 anak. Kelas berapa Pak? Terserah, yang penting 10 jumlahnya. Nah itu. Gitu Mas Demi. Beda kan? Begitu juga misalnya, panggil 10. Meskipun nanti totalnya semua, tapi yang dia mau 10. Gitu. Lanjut ke atas. Itu apa? Apakah benar jika posting dakwah di media sosial menggunakan gambar kartun yang sudah diedit wajahnya jadi polos tanpa mata hidung, termasuk wajah makhluk hidup? Jawabannya tidak. Bila sudah hilang mata, hidung, mulutnya. Kartun ya. Adapun foto itu beda lagi. Karena foto tidak ada unsur penciptaan yang berusaha untuk menyerupakan. Karena foto itu apa adanya. Dan kalau mati layarnya, mati screennya, hilang gambarnya. Habis Facebook. Ustadz, kalau belum paham, biar lebih paham bagaimana ya? Diulangi lagi kajian ini, nanti kan di-upload, di-save di YouTube, nanti teman-teman dengerin ulang. Lagi. Masih belum juga, ya lagi. Belum juga, lagi. Terus sampai paham. Contoh alif lam istighraqiyah tadi alif lam tambah insan. Alif lam insan, insan manusia. Al-insan. Ya. The human being. The human being itu siapa human being? Apapun, siapapun. All human being. Berarti alif lam istighraqiyah itu bisa diinggriskan dengan kata all dan di Indonesia dengan kata semua. Sehingga nanti innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Bagaimana pendapat saya jika Ustadz mengadakan kelas bahasa Arab? Ada kajian Ustadz Firanda, antum bisa ikut dari awal dan antum bisa lihat viewernya. Viewernya pertama itu sekitar 200.000, habis itu 180.000, habis itu 150.000, 120.000, 80.000, 70.000, 60.000, 50.000, terus sampai belasan ribu, sampai 1 digit aja ribunya. Ya. Kemana yang lain? Banyak yang menyerah. Kenapa banyak yang menyerah? Begitulah ilmu alam. Di mana kita membuka satu kelas, mesti banyak yang gugur. Ya, kenapa? Ya mungkin waktu dia tidak, waktu Ustadz Firanda sekarang sudah hari ke-20, berapa ya? 20-an lah ya. Terus ada yang dia hari itu enggak ikut, terus hari itu enggak ada waktu untuk mengajar yang kemarin. Gitu. Akhirnya Ustadz Firanda sudah di kajian keberapa, ada yang bolong itu bikinnya apa ya? Dia enggak nyampe. Ini kok susah ya, lama-lama akhirnya susah kok, daripada buang waktu mending baca Quran aja deh. Akhirnya berhenti. Makanya orangnya terus secara grafik gini nih. Kalau ini landaian, ini bukan gitu. Gitu. Secara cepat. Kenapa? Ya bisa jadi karena mungkin ada yang tidak mengikutinya tanpa bolong. Kalaupun ada bolong, enggak dikejar. Sebagaimana kajian ini juga. Kajian ini berapa awalnya? Ada 1.800. Habis itu 1.500. Habis itu 1.300, 1.200, 1.100. Terus sampai ratus. Sampai nih watching now-nya di sini 123. Kemana yang 1.600 sisanya yang kemarin? Tidak tahu. Apakah lafaz kafah pada kata udkhulu fis ilmi kafah? Jawabannya iya. Masuk. Islam semuanya. Yang mana? Bagian Islam yang mana? Semuanya. Akidahnya, fikihnya, muamalahnya, adabnya. Naik. Dari atas dulu. Setelah bismillah, alhamdulillah lancar. Terus. Oh, maksudnya turunin. Terus.
Baru dengar alif lam istighraqiyah. Bisa ikut kelas nahwu, nanti insya Allah dapat. Apa bedanya barang siapa dengan siapakah? Barang siapa itu nggak pakai nanya, itu menyatakan. Siapakah itu menanyakan. Antara pernyataan dengan pertanyaan beda toh. Ini barulah kita sekarang pahami betapa pentingnya kelas bahasa Indonesia dulu. Ya. Kelas bahasa Indonesia itu luar biasa. Berarti kita harus di kelas, berarti ya, saya simpulkan. Sekolah Islam manapun wajib belajar bahasa Indonesia. Karena mau jadi ustadz gak cukup hanya dengan hafalan. Ustadz juga harus bisa nulis. Dan nulis itu butuh pelajaran bahasa Indonesia. Ustadz juga harus belajar usul fikih. Dan usul fikih ternyata ada hubungannya sama bahasa Indonesia. Luar biasa tadi saya menganalogikan dengan berbagai contoh bahasa Indonesia. Ya. Yang kalau tanpa pencontohan ini tak jamin nggak bisa memahami. Kita tanya, ini loh mas, nakiroh, paham nggak nakiroh? Nggak paham. Yaudah pokoknya nakiroh deh gitu. Itu pasti nggak bisa paham. Tapi ketika di Indonesia kan sebuah rumah itu rumah yang jadi paham. Berarti sebuah sekolah nih ya, kebetulan tadi yang komen di YouTube adalah kepala sekolah SD dan yang membaca adalah kepala sekolah SMP. Wajib untuk mendalamkan kepada anak-anak tentang kurikulum bahasa Indonesia. Karena mereka nanti mau jadi penerjemah buku, penerjemah kitab para ulama, itu harus mengerti Indonesia. Harus mengerti Indonesia. Harus mengerti tata kaidah bahasa Indonesia. Sorry. Apa roji dengan marju dalam zon dan waham? Oh, sudah lewat ya. Sudah lewat. Tapi roji itu artinya sangkaan kuatnya. Marjuh itu kemungkinan yang tidak kuatnya. Gitu. Sehingga zon itu yang rojinya kuat, lebih kuat. Waham itu yang marjuhnya yang lebih kuat. Kayak gini loh. Kemarin aku ketemu sama Hidayat, goncengan sama perempuan, naik motor. Yakin. Ya 90% yakin. Ya. 90% lebih itu roji atau marjuh? Roji kan lebih kuat. Marjuhnya 10%. Maka zon itu adalah ketika dia bilang aku yakin 90%. Terus waham itu kalau dia bilang ya 10% lah keyakinanku. Aku yakin betul itu hidayat. Berapa persen keyakinanmu? 10. Itu mana kamu waham namanya. Gitu. Bukan yakin namanya. Ya anda sih 50-50 sih. Bisa iya bisa enggak. Itu namanya apa? Apa namanya? 50-50? 50-50 apa? Antum baca nggak kemarin? Soalnya anda lihat antum usul fikihnya baru halaman pertama tuh bukan sini. Ini baca kan? Syak namanya. Yang 90% zon, yang 10% aja waham. Yang 50-50 syak. Betul kan? Saat sepupu Ana nikahan diberi uang sama Bude Ana untuk dibelikan khimar dan baju dress code. Sekarang bajunya sudah tidak muat dan khimarnya pun ingin Ana jual. Apakah halal Ustaz? Halal? Karena antum dikasih. Antum tidak izin pun tak apa sebenarnya. Ada kemarin saya bikin lelang dan insya Allah besok penutupan. Lelang terbuka barang-barang untuk disumbangkan. Hasilnya
apa namanya? Dan salah satu yang saya lelang adalah jam Quicksilver. Itu saya ngomong sama yang ngasih, Pak, tak lelang ya. Meskipun sebenarnya kan udah harus, tapi saya mau lelang. Sebenarnya nggak apa-apa Ustaz, kan sudah dikasih. May Andra 50-50 shark, nah itu tahu. Sudah paham kan berarti ya? Ustadz ingin tanya yang maksud dengan bentuk nomor 6, maksudnya sesuatu yang nakiroh disandarkan kepada ma'rifah itu jadi gitu kah? Maksudnya ada kata tidak tentu. Kata tidak tentu kalau disandarkan pada sesuatu itu jadi tentu. Ada buku loh. Di luar ada buku loh. Bukunya siapa? Kan gak jelas. Itu namanya indefinite. Indefinite itu bahasa Arabnya apa? Nakiro. Kan gak jelas. Tapi kalau dia bilang, tadi aku di luar lihat ada bukumu loh. Itu apa jadinya? Jadinya definite. Bukunya siapa? Bukumu. Nah, itu namanya ma'rifat. Kalau hanya buku gak jelas. Namanya nakiro. Kalau disandarkan bukumu jadinya ma'rifat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.